Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Hari Kamis yang lalu kita ada kebaktian kenaikan Tuhan, dan kita ketemu lagi di hari Minggu. Dan kita masih membuka di 1 Samuel. Ini masih ada pelajaran kita tentang sejarah raja-raja Israel Yehuda, dan kita masih di raja pertama Saul. Tapi hari ini kita akan selesaikan Saul dan kita akan masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Daud. Dan ada isian di belakang di bagian mau mengambilnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, saya minta Pak Sudarto pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ingin membahas mengenai kitab Saul. Mohon untuk berikan pencerahan pikiran hati kami supaya kami dapat memahami isinya. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, jadi kita masih melihat tokoh yang namanya Saul. Ini kita sudah belajar banyak dari dia, dan kita akan melihat akhirnya dari dia saja, yaitu dari poin nomor yang ke-7 sudah belum? Belum ya. Jadi kita sudah masuk pada kesimpulan kita tentang Saul. Karena Saul sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan Daud, ya. Banyak kemiripan dengan Daud. Tetapi perbedaan mendasar antara keduanya adalah Saul tidak pernah sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan permasalahannya bukanlah bahwa Daud adalah orang yang sempurna, lalu Saul ada cacatnya, bukan. Bahkan kalau kita lihat dua-duanya ada buat kesalahan sebenarnya. Ya, Daud juga ada membuat kesalahan. Saul tentu kita tahu dia ada membuat kesalahan. Tetapi permasalahannya adalah Daud sungguh-sungguh memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan Saul tidak intinya. Saul tidak. Saul rindu akan berkat Tuhan. Kita tahu itu. Dia pengen Tuhan memberkati dia pengen Tuhan menyertai dia. Namun dia tidak sungguh-sungguh mementingkan Tuhan. Ya, nah, tidak sungguh-sungguh mementingkan Tuhan di atas dirinya sendiri. Jadi selama Tuhan mendatangkan keuntungan bagi dia, ya dia akan senang-senang saja dengan Tuhan. Dia akan ikut Tuhan, dia akan kasih persembahan sama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi begitu mengikuti Tuhan atau taat sama Tuhan bisa merugikan dirinya, nah dia tidak mau seperti itu. Dan tentu yang paling inti adalah masalah kerajaan itu, karena Tuhan sudah bilang sama Saul, Saul, aku akan ambil kerajaan darimu dan berikan pada orang lain. Dan kalau Saul adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia akan berkata bahwa oh ya, oke lah, ya, ini terserah Tuhan. Gitu. Dan itu akan kita lihat pada diri Daud begitu. Daud punya konsep seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, coba kita intip sebentar ya Daud ya. Coba kita lihat di 2 Samuel, begitu di sini. 2 Samuel pasal 15. Pada suatu insiden ketika Daud hampir boleh dibilang digulingkan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, tentu ini sangat mengenaskan gitu. Nah, coba kita lihat di 2 Samuel pasal 15. Nah, waktu itu Daud di Yerusalem, sedangkan Absalom sudah kumpulkan rakyat, kumpulkan pasukan banyak sekali dan sedang menuju Yerusalem. Dan Daud tahu dia harus lari dari Yerusalem, lari dari istananya sendiri, kan? Dan rombongan raja keluar dari Yerusalem, ini panjang, ya, di pasal 15 dari ayat 13 di situ kan, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Tapi perhatikan di ayatnya yang ke 24 di sini. Ya, ayat yang ke-24, waktu Daud mau lari dari Yerusalem, rupanya siapa yang mau ikut di situ? Para imam mau ikut lari bersama dengan dia. Oke, jadi saya bacakan
Dan sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya agak sedikit beda dengan Alkitab yang dipegang Bapak Ibu sekalian, itu karena saya sudah pakai TB2R. Ternyata Zadok juga ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah sampai seluruh rombongan dari kota selesai menyeberang. Abiatar juga ikut. Jadi ini para imam dan ini mau ikut lari gitu kan. Ayat 25, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah kembali ke kota. Jadi Daud larang mereka ikut. Jika aku mendapat kemurahan hati Tuhan, Ia akan membawa aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi dan juga tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, aku pun siap. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi ini adalah suatu konsep yang 180 derajat terbalik dari Saul gitu. Dimana Daud ketika dia menghadapi suatu tantangan, dia bisa jadi digeserkan dari posisi raja oleh anaknya sendiri bahkan yang memberontak mau membunuh dia begitu. Daud berserah sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan kalau engkau mau aku tidak jadi raja lagi, aku siap. Aku siap begitu ya. Dan ini beda dengan Saul gitu. Saul yang ya dia tidak mau, dia pokoknya kan kalau Tuhan yang angkat dia jadi raja. Ya, tapi ketika Tuhan bilang oke, sekarang saya lepas orang lain jadi raja, dia nggak mau. Yang mati-matian, yang menentang Tuhan di situ. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan tunduk kepada Tuhan. Oke, jadi kembali lagi ke 1 Samuel, masih diceritanya si Saul dan masih di ini kita, di isian kita. Poin nomor 8 ada di sini. Saul adalah contoh orang yang diberikan, kita bilang kesempatan, ya, kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan, tetapi melewatkan kesempatan itu. Dan ini di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 ini sudah pernah kita lihat. Di mana Tuhan melalui Samuel berkata kepada Saul, Saul, seandainya kamu taat sama Tuhan, Tuhan tadinya mau mengokohkan kerajaanmu, ya, mengokohkan kerajaanmu menjadi suatu kerajaan yang kekal. Ya. Intinya apa yang Tuhan lakukan pada Daud lah, gitu. Dan andai kata Saul mau ternyata mengasihi Tuhan dan mau taat sama Tuhan, gitu. Tapi pada kenyataannya dia tidak, ya. Oke, sehingga poin nomor 9 lihat di sini. Menjelang akhir hidupnya, Saul yang sudah ditinggalkan Tuhan malah memilih untuk berhubungan dengan pemanggil arwah. Arwah sama roh sama. Ya, sama. Ya, pemanggil arwah, pemanggil roh gitu ya. Pemanggil orang yang sudah meninggal lah. Sesuatu yang dia sendiri coba musnahkan. Jadi ini sebenarnya menggambarkan tipikal pola pikirnya Saul, boleh dibilang gitu ya. Karena di tahun-tahun awal pemerintahannya, Saul itu masih secara eksternal sepertinya taat sama Tuhan. Oleh karena itu dia melaksanakan apa yang dalam hukum Taurat, di mana dalam hukum Taurat dikatakan memang di Israel itu tidak boleh ada pemanggil arwah. Gitu. Tidak boleh ada namanya tukang sihir, tidak boleh ada namanya pemanggil arwah, peramal nasib, segala macam. Karena semua itu memimpin kepada okultisme. Semua itu memimpin kepada berurusan dengan roh-roh jahat. Semua itu memimpin kepada penipuan. Tuhan tahu itu. Nah, itu yang terjadi di bangsa-bangsa lain yang penuh dengan dukun-dukun dan shaman dan entahlah nama mereka macam-macam lagi, witch doctor apa itu ya, dukun lah segala macam desainnya, atau ahli nujum lah segala macam. Ya, dan itu semua adalah urusan dengan iblis. Jadi Tuhan larang orang Israel. Dan di awalnya Saul masih kayak giat melakukan itu, gitu. Sehingga dia memburu orang-orang yang katanya perempuan-perempuan pemanggil arwah, kalau ketahuan sama Saul dibunuh dan sebagainya. Tetapi insiden di akhir hidupnya ketika Saul udah kepepet, malah dia yang cari pemanggil arwah, gitu ya. Menunjukkan bahwa dia melakukan semua yang awal itu, yang mau memburu pemanggil arwah itu bukan karena pengertian, bukan karena pemahaman yang benar, dan bukan karena dia mengasihi Tuhan, begitu.
Sekali lagi kembali terlihat hati dia begitu, bukan karena dia mengasihi Tuhan. Dan ini sudah terlihat berkali-kali dalam insiden-insiden yang sudah kita bahas, di mana pertama, ingat nggak waktu dia berhadapan dengan Filistin, dia mau persembahkan korban sama Tuhan, mau minta berkat Tuhan, kan seolah-olah sangat rohani gitu kan, seolah-olah sangat rohani gitu. Wah, saya mau perang sama Israel nih, saya harus kasih persembahan sama Tuhan, saya harus minta pertolongan Tuhan, sepertinya rohani gitu. Tetapi itu hanya performatif saja, hanya performatif, dan dia pengen berkatnya Tuhan, dia bukan benar-benar mengasihi Tuhan dan mau taat sama Tuhan. Dan ini terlihat berulang kali dalam hidup Saul, termasuk di akhir hidupnya, di mana sesudah bingung dan kepepet, dia malah cari pemanggil arwah. Dia pura-pura jadi orang lain. Ya, mungkin saya harap semua kita di sini sudah tahu, sudah pernah baca ya ceritanya ya. Kalau Anda nggak pernah baca, Anda baca lagi lah 1 Samuel, 2 Samuel. Dia bersamar, dia akhirnya cari perempuan itu dan sebagainya ya. Jadi, nah ini dalam vision kita, Saul menjadi contoh orang yang tidak sungguh-sungguh ingin menaati firman Tuhan. Dan kalau dia sampai taat sama firman Tuhan pun, itu hanya suatu kebetulan saja. Ya, kebetulan sesuai dengan agenda dia, ya, sesuai dengan program dia waktu itu. Ya, maka dia taat sama firman Tuhan. Tapi ketika itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, maka dia tidak akan taat. Oke, jadi sangat sedih kita tentang Saul ini. Dia mulai dengan cukup menjanjikan sebenarnya, tapi terakhir terbukti dia tidak benar. Nah, kita masuk sekarang ke Daud ya. Ke Daud, jadi ada lembar isian baru tentang Daud. Silakan dilihat di sini, dan saya bagi menjadi 2 lembar isian. Lembar isian pertama adalah sebelum dia menjadi raja. Jadi kita akan lihat tentang Daud sebelum jadi raja. Kemudian nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan lihat Daud sesudah dia menjadi raja. Oke. Jadi kalau sebelum dia menjadi raja, kita masih di 1 Samuel. Ya, karena 1 Samuel bicara mengenai kehidupan 3 tokoh besar. 1 Samuel, 2 Saul, dan 3 adalah Daud. Ya, jadi 3 tokoh besar ini menjadi fokus dari 1 Samuel. Sedangkan 2 Samuel boleh dibilang hampir semuanya fokus pada Daud. Jadi Daud tentu adalah salah satu tokoh sangat sentral sekali dalam Alkitab. Dia hampir sama sentralnya dengan tokoh seperti Abraham dan Musa, ya. Bahkan bisa dibilang lebih begitu ya. Karena Yesus Kristus akhirnya disebut sebagai putra Daud. Itu adalah titel dia, ya, anak Daud, putra Daud gitu. Dan boleh dibilang bahkan mungkin hanya Tuhan Yesus yang tokoh yang lebih banyak pasalnya dalam Alkitab yang bicara soal dia, begitu ya. Tentang biografinya, tentang apa yang dia lakukan gitu. Mungkin hanya Tuhan Yesus tokoh yang lebih banyak dibahas dalam Alkitab daripada Daud. Kalau Abraham itu dibahas mulai dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 20-an gitu. Jadi hanya 11-an pasal, 20 pasal lah maksimum itu hidup Abraham diceritakan ya. Hidup Musa ya lumayan banyak sih, tapi Musa kebanyakan ya katakanlah kita keluaran aja lah. Ya. Sedangkan kalau Imamat, Bilangan, Ulangan kan itu sudah hukum ya. Nah, tapi kalau Daud 1 Samuel, 2 Samuel ya, belum lagi Tawarik juga banyak bicara soal Daud dan sebagainya ya. Jadi ada fokus yang besar pada Daud di sini dalam Alkitab. Berarti ada suatu pelajaran yang penting dari pribadi Daud ini bagi kita semua. Oke, jadi kita lihat dulu latar belakang dia ya. Latar belakang dia, satu ya, hampir semua orang Kristen tahu Daud pasti. Daud adalah raja kedua Israel dan bisa dinominasikan sebagai raja terbaiknya, salah satu raja terbaiknya. Ya, mungkin ada beberapa raja yang bisa berkompetisi lah ya kalau kita mau misalnya siapa sih raja terbaik dalam sejarah Yehuda dan Israel ya.
Raja Israel boleh dibilang nggak ada satupun yang masuk nominasi. Raja Israel yang di utara yang sudah mereka pecah, tidak ada satupun bisa masuk nominasi karena tidak ada satupun raja utara yang benar gitu. Ya, yang paling benar pun masih jauh. Sedangkan yang di selatan raja-raja Yehuda, ya ada beberapa yang lumayan bagus sebenarnya kayak Yosia, Hizkia. Ya, tapi ya mereka bisa dibilang mereka berlaku setia seperti Daud bapak leluhur mereka. Jadi kembali mereka dibandingkan dengan Daud juga di sini. Oke, Daud adalah anak Isai ya. Bapak dia Isai yang bungsu. Jadi anak Isai yang bungsu yang dipercayakan untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, Isai sendiri adalah anaknya Obed. Jadi sejarahnya ada di kitab Rut sebenarnya. Kitab Rut itu sepertinya kayak random kalau sekilas ya. Kenapa tiba-tiba ada kisah tentang seorang perempuan Moab yang kebetulan menikah masuk ke Israel, kayak random banget gitu. Maksudnya di seluruh Israel kan pasti banyak ya keluarga yang mengalami kesusahan, kelaparan dan lain sebagainya. Lalu ada kisah-kisah seperti ini. Di seluruh Israel pasti banyaklah kisah-kisah seperti ini. Tapi ternyata ini bukan random sama sekali gitu ya. Artinya ada tujuannya kita perut di situ. Ya tentu ada tipologi Yesus Kristus yang luar biasa dengan Boaz, dengan Goel dan kinsman redeemer. Ya, kinsman redeemer itu bahasa Indonesianya kerabat penebus. Konsep kerabat penebus itu ya, yang akan diperankan oleh Tuhan Yesus. Nah, Boaz adalah kerabat yang berhak untuk menebus. Dan Tuhan Yesus sengaja menjadi manusia supaya dia bisa menjadi kerabat kita yang bisa menebus kita. Jadi di situ penting konsepnya dan juga tidak random karena kisah Rut akhirnya memimpin kepada Daud. Gitu. Jadi ini bukan random ngambil ini, tidak ada yang random dalam Alkitab. Tuhan pilihkan, Tuhan catatkan itu. Jadi kalau di kitab Rut kita tahu bahwa Rut akhirnya menikah dengan Boaz. Lalu mereka punya anak namanya Obed. Lalu anak Obed adalah Isai. Lalu anak Isai adalah ini ya, anak Isai adalah Daud. Dan Daud juga pastinya lahir ketika Isai sudah lumayan tua. Karena dia anak laki-laki yang ke-8. Kita nggak tahu dia punya anak perempuan berapa lagi. Kan? Jadi pasti ada dia punya beberapa anak perempuan pasti karena ini ya karena salah satunya adalah Zeruya namanya. Zeruya itu kan yang punya anak belakangan Yoab ya, Yoab dengan Abisai dan Asahel di situ yang akhirnya jadi panglimannya Daud gitu. Nah, itu masih keluarga mereka. Jadi ini menarik. Oke. Nah, kemudian kita lihat poin nomor 2 di sini. Sekali lagi saya mengasumsikan kita semua sudah pernah baca 1 Samuel dan sebagainya. Jadi kita akan highlight saja di sini. Nomor 2, Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja pada usia yang sangat muda oleh Samuel. Yaitu setelah Saul melakukan kesalahan besar kedua. Jadi setelah 1 Samuel pasal 15 ini Daud diurapi menjadi raja. Ya, dan konsep pengurapan di sini kita ada sedikit bahas juga di kelas pneumatologi di sekolah di GITS ya. Pengurapan atau anointing. Dan apa sih pengurapan atau anointing ini? Ya, nomor 1 adalah suatu legitimasi ya. Jadi memberikan legitimasi dari Tuhan gitu. Dan kemudian juga memberikan empowering. Jadi diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan sebenarnya
anointing di sini yang memakai minyak. Minyak ini sebenarnya adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi orang-orang yang diurapi berarti mereka akan dilegitimasi dan dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Contohnya ketika Saul diurapi, dia mendapatkan Roh Kudus. Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Dan kita masih ingat di insiden di mana dia harus melawan Nahas, Raja Amon. Maka tiba-tiba katanya Roh Tuhan menguasai dia dan dia bangkit dengan berani, dan dia potong lembunya. Dia kirim ke 12 suku Israel, dia bilang, siapa yang tidak datang bersama Saul untuk melawan orang Amon ini, lembunya akan diginikan. Dan ya Tuhan bergerak di situ sehingga orang Israel semua ikut dia. Itu menjadi momen semacam orang Israel akhirnya menerima dia sebagai raja. Jadi diperlukan kerja Roh Kudus di sini. Dan ketika Tuhan tinggalkan dia, Roh Tuhan meninggalkan dia, Saul tidak punya lagi legitimasi di hadapan Tuhan, dan dia tidak dikuatkan lagi untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan sebaliknya kita ada membaca ada roh jahat yang mengganggu dia, Pak. Dan ini berbanding terbalik ketika Daud diurapi. Maka itu adalah suatu simbol bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa dia adalah legitimate, yang memang benar, yang diakui Tuhan, dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Dan tentu ini semua, anointing ini semua akan ujung-ujungnya menuju kepada pribadi yang disebut Mesias, yang dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi, atau dalam bahasa ininya Kristus, Mesias, Kristus. Dan dalam Injil dikatakan Roh Kudus itu ada pada diri Yesus Kristus secara tidak terbatas. Jadi beda dengan semua manusia yang lain yang pernah diurapi. Yesus Kristus, dan itu terlihat pada saat dia dibaptis misalnya, karena secara simbolik juga Roh Kudus turun kepadanya dengan bentuk merpati. Tapi ingat, waktu Yesus Kristus lahir di dunia pun, di dalam apa yang disebut sebagai inkarnasi, itu pun sudah ada kerja Roh Kudus yang luar biasa. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja sehingga Maria bisa mengandung Yesus tanpa laki-laki, tanpa seorang suami, dan melahirkan Yesus di sini. Bagaimana dengan kita hari ini? Hubungannya dengan kita. Jadi Daud diurapi, Yesus Kristus diurapi. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Nah, pada nanya, kita kan Kristen. Kristen itu apa? Ya, Kristen dengan Kristus itu satu akar kata di sini. Kenapa kita disebut Kristen? Ya, karena kita pengikut Kristus. Bahkan ada yang bilang bahwa kata Kristen artinya kayak Kristus kecil. Ini semacam, ya ada diperdebatkan lah gitu ya secara linguistik, apakah Kristen artinya Kristus kecil, tapi yang jelas pasti pengikut Kristus. Dan apakah kita sebagai orang Kristen yang sejati, tentunya kita bicara Kristen sejati ya, kita jangan bicara Kristen KTP. Apakah orang Kristen sejati itu diurapi? Dan jawabannya iya sebenarnya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes di sini. 1 Yohanes pasal 2. Ayat
ada dua ayat, yaitu ayat 20 dan ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20, kemudian ayat yang ke-27. Ayat 20 berkata, namun kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kamu telah beroleh pengurapan. Kamu telah beroleh pengurapan. Ini adalah asumsinya di sini ya. Ini asumsi, Yohanes berasumsi dan berbicara pada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Tetap ada pengurapan. Jadi pengurapan yang kita dapat ini juga bukan pengurapan yang hilang timbul begitu, tapi pengurapan yang menetap. Tetap ada. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Nah, ini masuk akal kalau kita memahami tadi pengurapan itu, kita bilang apa sebenarnya, kan pakai minyak kan. Dan minyak itu sebenarnya adalah menyimbolkan Roh Kudus sebenarnya. Nah, jadi minyaknya itu sebenarnya nggak bukan pentingnya gitu. Anda misalnya dapat minyak pun, misalnya ada anak imam main-main gitu ya, dia dapat minyak urapan terus dia main-main gitu ya, bukan berarti lalu dia dapat power apa begitu. Yang penting kan Roh Kudusnya, legitimasi, empowering. Apakah orang Kristen punya Roh Kudus? Ya punya. Nah, ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya maka Roh Kudus sudah masuk dan memeteraikan kita. Sehingga dikatakan bahwa kita sudah memiliki pengurapan, dan pengurapan itu menetap pada diri kita. Ya. Nah, sehingga tidak masuk akal hari ini untuk kayak istilahnya membanding-bandingkan antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Oh, saya diurapi, seolah-olah dalam pengertian kamu tidak. Ya. Dan itu tidak masuk akal begitu. Dan menjadi salah konsepnya. Jadi mereka mau balik lagi ke masa PL di mana tidak semua orang Israel diurapi memang. Tidak semua orang Israel diurapi di zaman PL, gitu ya. Melainkan hanya ya raja, imam, dan nabi. Nah, ini juga masuk akal kalau raja, imam, dan nabi, sedangkan di zaman PB ini imam siapa? Ya kita semua. Jadi kenapa kita semua diurapi? Ya karena kita semua adalah imam. Kita adalah imamat raja. Imam yang raja ini lagi. Sudah imam raja juga begitu kan. Jadi anak raja kan. Ya, jadi oleh karena itu kita harus memahami bahwa di zaman sekarang kita sudah diurapi sebenarnya. Jadi berarti kita punya Roh Kudus, dan berarti kita sudah dilegitimasi sebagai anak Allah, sebagai imam, imamat yang rajani, dan kita sudah diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Kita sudah diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan dalam apapun yang Tuhan taruh bagi kita. Ya. Daud di-empower untuk menjadi raja atas Israel, karena dia diurapi sebagai raja. Ya. Mungkin yang lain lagi, Imam Zadok yang diurapi untuk menjadi imam besar pada waktu itu. Nah, kita diurapi juga, sudah diurapi ketika kita diselamatkan. Kita dilegitimasi dan kita sudah dimampukan ya untuk melayani Tuhan sebenarnya di dalam apa yang Tuhan ingin kita lakukan masing-masing dalam porsi kita. Ya, jadi kita adalah imam Kristen. Jadi, nah makanya yang saya bilang tadi, pada prakteknya banyak orang yang masih salah, seolah-olah seperti kalau misalnya ada tokoh atau saya ini orang yang diurapi. Kalau dibilang saya ini orang yang diurapi, konteksnya apa dulu gitu? Benar sih kamu orang yang diurapi kalau kamu orang percaya gitu kan.
Tapi kamu ngomong itu dalam konteks apa? Dalam konteks maksudnya saya diurapi lalu kamu tidak, gitu kan? Banyak orang kan konsepnya seperti itu. Saya orang yang diurapi nih. Saya hamba Tuhan yang diurapi, seolah-olah ada hamba Tuhan lain yang tidak diurapi. Saya orang Kristen yang diurapi, seolah-olah ada orang Kristen lain yang tidak diurapi. Nah, itu sudah menjadi konsep yang salah kalau begitu. Kecuali dia mau bilang saya diurapi secara spesial. Pengurapan kamu pengurapan biasa, pengurapan saya pengurapan spesial. Nah, kalau pengurapannya spesial berarti sudah yang spesial itu yang Kristus ini, begitu. Nah, kalau konsepnya ke sana, begitu, ya kan? Misalnya, oke, saya ngakuin semua orang diurapi, tapi punya saya spesial. Nah, itu berarti yang spesial ini yang Kristus punya. Gitu kan? Yang lain daripada yang lain, gitu, karena dia mendapat Roh Kudus secara ini ya, hubungan dia dengan Roh Kudus beda dengan kita. Jadi kita harus bisa melihat itu. Jadi ini berkaitan dengan Daud diurapi sini ya. Oke, baik lagi ke poin nomor 2 di sini. Daud diurapi menjadi raja pada usia yang sangat muda oleh Samuel, yaitu setelah Saul melakukan kesalahan besar kedua. Namun demikian, Daud tidak segera menjadi raja. Tidak segera menjadi raja, sudah diurapi. Melainkan Tuhan ya menempa Daud, menempa atau melatih Daud. Menempa Daud melalui berbagai kesusahan dan proses. Ya, itu kita baca di dalam 1 Samuel, banyak yang dia alami. Dan ini mengajar kita bahwa Tuhan punya rencana bagi kita, tapi rencana Tuhan tidaklah instan, tidaklah instan. Ya, dibutuhkan waktu kadang-kadang, dibutuhkan waktu untuk membentuk sesuatu yang indah, untuk membentuk sesuatu yang berharga, dibutuhkan waktu. Dan Daud waktu diurapi itu, gambaran Alkitab masih merah katanya, masih kemerah-merahan. Kita tidak dikasih tahu proses umur berapa. Masih kemerah-merahan sih saya prediksi ya berarti masih belasan tahun. Cuman berapa belas ini ya kita nggak tahu ya. Apakah 14, 15, 16 ataukah sudah 18, 19 ya, ini agak sedikit beda memang ya. Kita tidak dikasih tahu, tapi dia masih muda, masih kemerah-merahan katanya. Dan walaupun dia sudah diurapi jadi raja, tapi belum. Ya, Tuhan bilang, oke, aku punya program untuk kamu supaya kamu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ya, seharusnya itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Ya, kadang-kadang kita tidak sabar. Kita berkata, Tuhan, bukankah Engkau berjanji akan menyertai aku? Bukankah Engkau berjanji akan ya menolong aku dan lain sebagainya? Dan kita ingin suatu hidup yang sukses, dan kita ingin ini dan itu. Ya, tetapi ada banyak hal yang harus kita lihat di sini ya. Satu, kadang-kadang definisi sukses kita beda dengan definisi suksesnya Tuhan. Kita maunya sukses itu menurut bayangan kita, kalau sukses itu begini. Ini dalam benak kita. Ya, mungkin bagi Tuhan ya itu nggak sukses justru. Itu justru kacau di situ. Gitu ya. Mungkin suksesnya Tuhan begini. Ya. Itu satu harus kita perhatikan. Ya. Dan nomor 2, ya kadang-kadang ya waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Gitu, ya. Dan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, Tuhan ingin kita melalui berbagai hal di sini. Oke, nah kita masuk ke poin selanjutnya di sini, yaitu hubungan awal dengan Saul. Poin nomor 3, kontak awal Daud dengan Saul adalah karena keahlian Daud bermain kecapi, ya, bermain kecapi. Jadi Daud ini multi talenta ya. Dia rupanya seorang musikus, seorang pujangga, ya, penulis puisi. Jadi jangan pernah meremehkan laki-laki yang menulis puisi. Karena orang pikir, wah kalau laki-laki nulis puisi ini
agak banci gitu. Siapa berani tuduh Daud banci gitu kan? Goliat aja dihantam sama dia. Jadi Daud ya kita bisa melihat dia punya hati yang cukup sensitif kalau kita membaca Mazmur ya, di mana dia menuangkan perasaan dia, menuangkan pergumulan dia dan sebagainya. Jadi di balik kehebatan dia, dan semua orang sudah tahu kehebatan dia sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang raja dan lain sebagainya. Di balik itu ada seorang pribadi yang sensitif dan penuh dengan ini, ya hatinya terbuka sama Tuhan, gitu. dan siap untuk ya menderita bagi Tuhan, menangis bersama dengan Tuhan, bersukacita dengan Tuhan. Ya, jadi itu ada suatu hal yang sangat real antara Daud dengan Tuhan, begitu. Jadi mana dia begitu punya hubungan yang real gitu. Kita baca di dalam Mazmur bagaimana dia berseru pada Tuhan, dia memuji Tuhan dengan tidak ada kepura-puraan. Bahkan di satu sisi kita pernah lihat bagaimana waktu dia pindahkan tabut ke Yerusalem, saking gembiranya dia menari-nari dengan baju efod. Nah, ini banyak orang salah tafsirkan karena waktu dia balik ke rumah, salah satu istrinya yaitu Mikal bilang betapa Raja Israel menelanjangi dirinya di hadapan hamba-hamba perempuannya, ya. Sehingga ada sebagian orang menafsirkan Daud benar-benar telanjang gitu. Dia bilang, oh ini telanjang boleh. Sebenarnya salah gitu, karena di teksnya jelas-jelas dikatakan Daud memakai baju efod dari linen begitu. Jadi dia pakai baju, cuma bukan baju kerajaan gitu. Ya, bukan baju kerajaan. Dia tidak tampil sebagai seorang raja. Dia tampil sebagai kayak orang biasa gitu. Dan kemudian tindakan dia tidak rajani, dia tidak kayak kalau raja kan biasanya kayak jaga wibawa gitu. Jaga wibawa dan dia harus kayak gimana lah gitu, dihormati. Enggak, dia kayak dan kita tahu Mikal ini kan seorang putri raja gitu. Dia terbiasa mungkin dengan kalau bapaknya itu sebagai raja itu harus gimana sih gitu kan. Harus jaga wibawa, jaga image jaim orang bilang kan. Harus protokoler lah dan sebagainya. Dan Mikal melihat kok Daud seperti ini begitu ya, dimana dia begitu spontan dan begitu ya pokoknya demi Tuhan aku rela melakukan apapun ya. Mungkin dia nyanyi dangdut kali Pak. Raja boleh nggak pakai? Sebentar satu persatu ibu dulu deh. Mungkin dia waktu itu nyanyi dangdutan kali. Nyanyi dangdut? Oh saya yakin nggak? Saya yakin nggak dia bukan nyanyi dangdut ya. Karena dangdut itu bukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan ya. Dangdut itu ada kenakalan yang luar biasa dalam melodi-melodi dangdut ya, sensualitas dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang akan berkenan kepada Tuhan yang kudus ya. Ya, tapi banyak orang juga bertanya, kan Daud menari, kenapa kita tidak boleh menari? Sebenarnya bukan kita tidak boleh menari. Orang Kristen bukan menentang semua jenis tarian, gitu ya. Cuman kita berkata sama seperti musik juga, kita harus memilah-milah karena pasti ada musik yang bagus, ada musik yang tidak bagus. Pasti ada tarian yang bagus, ada tarian yang tidak bagus. Gitu, ya. Saya tidak yakin, bukan hanya tidak yakin, saya yakin tidak, gitu ya. Saya yakin tidak bahwa musik-musik yang penuh dengan sensualitas dan dansa-dansa dan tarian-tarian yang penuh dengan sensualitas yang banyak ada di dunia sekarang ini. Sekarang ada istilah kayak di dunia ini ada istilah twerking, ya. Kalau Anda nggak tahu itu berbahagialah Anda, gitu kan? Ada istilah twerking, ada istilah di mana kayak goyang pantat yang bagaimana begitu. Oke, itu adalah tarian. Apakah tarian seperti itu akan berkenan sama Tuhan, gitu kan? Dan kita bilang pasti tidak gitu, secara absolut tidak, gitu kan. Jadi ada banyak tarian di dunia ini, ada banyak gerakan tubuh yang bisa memuliakan Tuhan, is no problem, gitu ya. Tapi kita harus melihat-lihatnya ya. Tadi Pak Heri mau tentang dia pakai baju efod ya? Iya. Boleh nggak gitu ya? Iya, raja boleh nggak pakai efod itu kan kayak untuk ibu ya.
ya, tapi Tuhan tidak marahin Daud sih, gitu ya. Tidak marahin Daud, jadi sepertinya oke-oke aja tuh, begitu ya. Dia pakai efod ya. Yang saya pernah baca pakai baju efod juga itu kan Samuel kecil waktu itu. Ya, Samuel kecil ada dia pakai efod juga, gitu ya. Oke, jadi ya. Kalau yang di Mazmur 150, pujilah dia dengan rebana, dan tarian-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kemungkinan berarti dia gaya-gaya lagu Timur Tengah ya, Oh iya, yang pakai pasti. rebana dan kecapi. Nah, ya jadi bagus sekali di Mazmur pasal 150 ini ya. Jadi di sini kan ada disebut berbagai jenis alat musik ya, rebana, kecapi, ya, seruling, ya. Lalu orang bilang dia pakai gaya musik Timur Tengah, gitu kan? Tapi kita harus paham juga bahwa gaya musik Timur Tengah itu kan juga ada banyak jenis sebenarnya, gitu kan? Tidak semuanya pukul rata juga, begitu ya. Dan maksudnya begini, ya tentu kita tidak tahu persis gayanya seperti apa. Hanya kita bisa berkata bahwa maksudnya begini, kesimpulan kita adalah bahwa alat-alat musik ini adalah alat-alat yang bagus gitu. Ya, artinya kita tidak berkata bahwa oh kecapi itu jelek gitu, tidak. Gitu. Tapi kecapi adalah alat musik ya, yang saya yakin bisa dipakai dengan benar dan bisa juga dipakai dengan tidak benar, gitu istilahnya. Ya, jadi alat musik itu sendiri pasti bisa dipakai dengan benar, bisa juga dipakai dengan tidak benar. Gitu. Karena ada musik yang dipakai untuk penyembahan berhala. Coba kita lihat di dalam Daniel misalnya ya. Coba kita buka Daniel pasal 3 dan kita ingat ya, ini waktu Nebukadnezar mau paksa semua orang untuk menyembah berhalanya. Ayat yang kelima, Daniel 3:5, pada saat kamu mendengar bunyi apa ini? Sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Jadi Tuhan melalui Daud dan lain sebagainya bisa memakai musik sebagai hal yang positif untuk membantu penyembahan kepada Tuhan. Nah, iblis juga bisa memakai musik untuk membantu di dalam penyembahan dia. Nah, pertanyaan kita adalah apakah jenis musik yang Tuhan pakai dengan jenis musik yang iblis pakai ini akan tidak bisa dibedakan, ya? Ataukah bisa dibedakan, gitu kan? Ataukah bisa dibedakan, gitu kan? Dan hal ini kembali kepada apakah musik memiliki pesan, gitu. Apakah musik memiliki pesan? Artinya di luar dari kata-katanya, begitu ya. Kalau suatu lagu itu kan ada musiknya, kemudian ada kata-katanya. Nah, kata-katanya kan ada pesan juga, begitu ya. Tetapi apakah musik itu sendiri tanpa kata-kata sudah ada pesan tertentu juga, begitu ya. Dan boleh dibilang semua musisi akan bilang iya ada, gitu. Kalau musik tanpa kata-kata nggak ada pesan, maka musik instrumental itu nggak ada maknanya berarti. Sedangkan musik instrumental kita tahu banyak maknanya, gitu. Dan banyak orang yang mengubah musik instrumental untuk membangkitkan suatu pesan atau suatu gambaran tertentu, gitu kan. Kita bisa lihat misalnya musik klasik. Vivaldi ada tulis the four seasons kan, ada spring, summer, autumn, winter, dan bagaimana dia dengan musiknya itu mau menggambarkan tiap-tiap musik itu. Nggak ada kata-kata sama sekali. Atau Tchaikovsky menulis Flight of the Bumblebee yang sangat terkenal itu, bagaimana hanya dengan musik dia mau menggambarkan. Ketika kita mendengar musik itu kita langsung terbayang lebah yang terbang ke sana kemari dan lain sebagainya ya. Jadi
Nah, kebetulan bakal ada seminar musik, jadi saya nggak usah panjang-panjang banget sekarang ini, gitu ya. Tapi saya ingin berkata bahwa suatu instrumen kayak misalnya piano, ya, yang modern lah. Nah, piano ini sebenarnya adalah alat musik string. Jadi dia ini kategorinya kecapi sebenarnya. Nah, walaupun nggak kelihatan ya, nggak kelihatan karena sebenarnya ada di dalam begitu. Lalu kalau kita main itu kan tutsnya itu menghantam stringnya. Jadi sebenarnya piano itu adalah alat musik string, dia kategorinya masih sama dengan kecapi. Nah, makanya kalau dalam bahasa Mandarin kita sebut kangchin. Chin itu kan yang kayak kecapi ala Cina itu. Tapi kang itu kan ini kang itu artinya baja gitu. Jadi stringnya dari baja karena memang di dalamnya baja begitu. Jadi ini alat musik string sebenarnya. Tetapi piano bisa dimainkan dengan bagus gitu. Ya, kalau misalnya kita main hymn dan lain sebagainya. Tapi apakah piano bisa dipakai untuk nggak benar? Ya sangat bisa. Kalau Anda melihat film-film western dulu, di bar-bar Amerika zaman dulu ada pemain pianonya yang dia bisa main boogie-woogie dan main main pokoknya yang lagu-lagu nakal yang mau bikin orang apa ini segala macam, ya itu bisa dilakukan juga dengan piano. Jadi ya itu adalah ya ini kecapinya gitu. Ini kecapi zaman modern. Walaupun hari ini tetap ada juga sih yang namanya harpa ya. Tapi waktu Tuhan berkhotbah ada lagu kebaktiannya nggak? Waktu Tuhan berkhotbah. Iya, di Bait Allah. Waktu Tuhan berkhotbah di bukit misalnya gitu ya. Kan dulu kan nggak ada mikrofon ya. Berarti kayaknya Tuhan itu tahu titik-titik di mana dia kalau ngomong A akan terdengar dengan 5.000 orang. Itu kan 5.000 orang perkenalannya kita tahunya kan laki-laki ya. Iya. Sedangkan zaman dulu nggak ada mikrofon. Benar. Sedangkan dulu itu di daerah-daerah yang ibaratnya kan kita ngomong A aja belum tentu sampai ke sana. Berarti Tuhan itu kayaknya tahu titik di mana dia ngomong A akan sampai kemanapun. Oh ya, ini jadi kita bicara soal akustik kalau gitu sekarang ya. Mau bicara soal akustik, ya memang benar. Nah makanya Tuhan bicara misalnya di atas bukit, gitu kan. Ya. Jadi karena waktu itu belum ada teknologi mikrofon dan sebagainya. Sedangkan pas Stephen aja ngomong depan belum tentu yang kedengaran kalau nggak pakai mikrofon kan? Iya. Benar. Nah, tapi yang kalau saya nggak ada mikrofon, berarti saya harus teriak-teriak lebih lagi gitu ya. Artinya ini mungkin orang zaman itu juga lebih terbiasa untuk membesarkan suaranya gitu ya. Tapi memang benar, mereka akan pilih tempat-tempat yang akustiknya bagus. Iya kan? Ya, akustiknya bagus ya. Tahu Jadi Tuhan titik di mana tempat itu. benar. Kan kayak pasien itu ada cerita sendiri waktu dia ke ke Yunani ya, kayak Efesus itu kan. Yang ada kayak amfiteater namanya ya. Dan ternyata itu sudah dirancang sedemikian rupa, jadi orang-orang dulu itu punya itu mereka perhatikan ketika ngomong itu kayak suaranya itu terbawa begitu. Jadi memang ini ya. Nah, teman tentu Tuhan Yesus bukan di amfiteater ya, tapi di kayak bukit-bukit begitu ya mungkin ada efek yang sama begitu. Oke, kita harus stop sini ya. Tapi terakhir dari sini. Dia pakai kecapi dia untuk menolong Saul diganggu oleh roh jahat yang nggak pokoknya peran dari musik baik untuk hal positif maupun negatif ya, positif maupun negatif. Oke, kita akan stop sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Oke, kita berdoa dulu. Minta Pak Omar yang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ucap syukur buat perhatian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pelajaran yang kami dengarkan hari ini bisa bermanfaat dan hati kami tumbuh dan berlipat kali ganda. Engkau berkati Pak Stephen yang sudah memberikan pelajaran ini Tuhan, Kau berikan hikmat lebih lagi, Kau berkati Stephen dan juga istri dan keluarga. Setelah kami mau bergabung Tuhan dengan jemaat, Kau yang Tuhan, kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang menyerahkan diri bergabung dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin.